Bab 1826. Mile yang berlagak. 1. Wajah Gellert sangat masam. Dia terus menatap Mile. Kamu ingin memfitnahku? Mile menggelengkan kepala. Tidak. Karena Anda merasa aku sedang memfitnahmu. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menargetkanku? Wajah Gellert semakin masam. Mengapa dia menargetkan Mile? Sebenarnya, dia hanya ingin mengejek dan mempermalukan klan Ye. Tetapi, ini tidak bisa dikatakan. Jangankan klan Ye, bahkan klan Xiao akan marah jika dia mengatakan itu sekarang. Dan dirinya sendiri pasti akan menjadi sasaran publik karena hal ini. Saat ini, Mile kembali berkata, aku hanya mengenal klan Ye di sini. Seharusnya kamu tidak akan menargetkanku karena klan Ye, benar bukan? Gellert menatap Mile dan tidak berbicara. Sedangkan wajah semua master klan Ye di samping menjadi suram. Mile tersenyum dan berkata, karena bukan klan Ye, dan aku sendiri tidak pernah memiliki dendam dengan kalian, maka hanya ada satu penjelasan, kamu mungkin mendapat keuntungan dari klan siluman monster dan sengaja membuat masalah. Kamu omong kosong. Gellert berteriak dengan marah, kamu mencoba memfitnahku. Kamu. Mile mengangkat bahu, melangkah ke samping dan tidak berbicara lagi. Gellert masih hendak mengatakan sesuatu, Henrico di sampingnya tiba-tiba berkata, diam. Gellert menatap Henrico, wajahnya sangat masam. Dia menfitnahku, dia. Henrico melirik Gellert dengan dingin, orang yang memalukan. Mendengar hal ini, Gellert terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Ezra yang berada di samping tiba-tiba tersenyum, ini seharusnya hanya kesalahpahaman. Mendengar hal ini, semua orang di dalam aula memandang Ezra. Ezra menatap Mile, tersenyum dan berkata, sebelumnya kami mendengar bahwa senior klan Ye pergi mencari bantuan. Oleh karena itu, kami semua sangat penasaran dengan bantuan ini, dan saat mengetahui bahwa yang dibawa oleh klan Ye adalah saudara Ye. Sambil berbicara, dia tersenyum, aku yakin, bukan hanya tetua Gellert, tetapi bahkan semua orang di tempat seharusnya juga penasaran. Tentu saja, aku bukan bermaksud meremehkan saudara Ye, hanya saja saudara Ye benar-benar terlalu muda. Itulah mengapa tetua Gellert mengatakan hal semacam itu, tetapi aku yakin, dia hanya penasaran dengan kekuatan tuan muda Ye, tidak memiliki niat jahat lainnya. Mendengar perkataan Ezra ini, mata Henrico berbinar kagum. Di samping, Victor juga melirik Ezra, menghela nafas kagum, pemuda ini tidak sederhana. Dengan beberapa kata, topiknya diubah menjadi Mile. Karena seperti yang dikatakan Ezra, sebenarnya bukan hanya Gellert, semua orang di tempat juga sangat penasaran dengan kekuatan Mile. Harus diketahui, klan Ye disambut oleh seluruh klan. Bukan hanya master klan Xiao dan klan Yuan, bahkan master klan Ye juga penasaran. Karena selain Christy, mereka semua tidak tahu seperti apa kekuatan tempur Mile, apalagi asal-usul Mile. Namun, karena Jackson, bahkan jika mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka, mereka tidak akan menanyakannya secara langsung. Mile melirik Ezra, tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku juga merasa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Karena menurutku, seorang tetua klan Yuan tidak mungkin sebodoh ini. Mendengar hal ini, wajah Gellert langsung berubah menjadi galak. Dia hendak berbicara, Henrico tiba-tiba menatapnya, kamu jangan bicara lagi. Gellert. Beberapa master klan Yuan di tempat juga melirik Gellert dengan sedikit ketidakpuasan. Kecerdasan bocah ini telah dihancurkan oleh Mile, jika berbicara lagi, dia mungkin akan mengalami kerugian. Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata lagi, karena ini adalah kesalahpahaman, maka aku akan memaafkan Gellert dan klan Yuan. Kalian teruskan mengobrol.
Gellert. Master klan Yuan lainnya juga penuh dengan kebingungan. Apa maksudnya kamu telah memaafkan kami? Mengapa perkataan ini terdengar semakin salah? Ezra tersenyum dan berkata, Saudara Ye, seharusnya kamu sudah mencapai alam menaiki langit, bukan? Alam menaiki langit. Mendengar hal ini, semua orang dalam aula memandang Mile. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi mereka yang berada di tempat bukanlah orang biasa, terutama Henrico dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat tingkatan alam Mile. Saat ini, Mile tiba-tiba berkata dengan heran, Saudara Ezra, apakah kamu belum mencapai alam menaiki langit? Ezra menatap Mile, belum. Mile mengerutkan kening, bagaimana mungkin, bukankah hal yang sangat mudah untuk mencapai alam menaiki langit di usia 20-an? Semua orang tercengang. Mencapai alam menaiki langit sangat mudah. Sebenarnya tidak sulit untuk mencapai alam menaiki langit, tetapi untuk mencapai alam menaiki langit di usia 20-an, itu sangat sulit. Intinya tidak ada yang pernah mencapai alam menaiki langit pada usia ini dalam sejarah dunia klan Yuan. Mile kembali berkata, Saudara Ezra, apakah kamu menyembunyikan tingkatan alam? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu hanya mencapai alam ilusi? Ezra menatap Mile, aku tidak menyembunyikan tingkatan alam, memang hanya mencapai alam ilusi. Mile mengedipkan mata, bukankah mencapai alam menaiki langit adalah hal yang sangat mudah? Mengapa kamu masih belum mencapai alam menaiki langit? Ezra. Semua master klan Yuan di tempat melirik Mile, ekspresi mereka menjadi sedikit tidak ramah. Sialan. Apakah ini perkataan manusia? Bukan hanya klan Xiao, ekspresi para generasi muda di tempat juga tidak terlihat baik. Saat ini, Matias yang di samping tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Ye dapat mencapai alam menaiki langit pada usia ini, seharusnya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Aku tidak berbakat, ingin meminta nasihat dari Saudara Ye. Tantangan. Di tempat, semua orang menatap Mile. Matias ini adalah seorang jenius dari klan Yuan, meskipun dia belum mencapai alam menaiki langit, tetapi sudah mencapai kekuatan tempur alam menaiki langit. Bagi orang biasa, mungkin agak sulit untuk menantang di luar tingkatan, tetapi bagi seorang jenius dari keluarga klan semacam ini, seseorang bahkan tidak dapat disebut jenius siluman tanpa menantang di luar tingkatan. Mile tersenyum dan berkata, apakah ingin menantangku? Matias tersenyum dan berkata, bersaing dengan ramah. Mile terdiam. Bersambung. Bab 1827. Mile yang berlagak. 2. Matias mengedipkan mata, Saudara Ye adalah alam menaiki langit, sedangkan aku hanya alam ilusi. Saudara Ye tidak akan menolak, bukan? Mendengar hal ini, semua orang dalam aula menatap Mile. Mile adalah alam menaiki langit, sedangkan Matias hanya alam ilusi. Jika Mile menolak, jangankan master klan Xiao dan klan Yuan, bahkan klan Ye juga akan menolak. Ini adalah yang lemah melawan yang kuat. Mile tersenyum dan berkata, menurutku tidak ada artinya bersaing seperti ini. Mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh. Matias menatap Mile. Apa yang akan Saudara Ye pertaruhkan? Mile tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh seutas mata air keabadian tingkat suci. Mata air keabadian tingkat suci. Mendengar hal ini, wajah semua orang klan Yuan di tempat berubah. Di dunia klan Yuan ini, hanya ada 12 mata air keabadian tingkat suci. Masing-masing dari 3 klan besar memiliki 4 di antaranya. Dapat dikatakan bahwa mata air keabadian tingkat suci ini adalah inti garis hidup dari sebuah klan.
Seutas mata air keabadian tingkat suci, itu sangatlah berharga. Semua orang tidak menyangka bahwa Miley akan bermain sebesar ini. Bahkan Jackson yang berada di samping juga tidak menyangka. Matthias tersenyum dan berkata, apakah saudara Ye memiliki mata air keabadian? Miley menoleh dan menatap Jackson. Jackson langsung berkata, jika Tuan Muda kalah, maka klan Ye kami bersedia memberikan seutas mata air keabadian tingkat spiritual kepada klan Yuan. Mendengar hal ini, wajah para master klan Ye berubah. Ini adalah garis hidup klan Ye. Jika Miley kalah, maka klan Ye akan kehilangan seutas mata air keabadian tingkat spiritual. Ini bukanlah lelucon. Salah satu tetua klan Ye ragu sejenak, kemudian berkata, Ketua klan, masalah ini sangat penting, perlukah mendiskusikannya lebih dulu dengan para tetua? Jackson melirik tetua itu, tidak perlu. Tetua itu hendak mengatakan sesuatu yang lain. Jackson tiba-tiba berkata dengan lembut, Tetua Gu, aku sudah mengambil keputusan. Jangan katakan apa-apa lagi. Tetua itu tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia mengatakan hal lain lagi saat ini, itu sama saja dengan mempertanyakan otoritas Jackson secara terbuka. Ini akan merugikan seluruh klan Ye. Terutama saat ini ada orang luar di tempat. Tidak peduli apapun konflik internal yang terjadi, tidak boleh diekspos di depan orang luar. Miley tersenyum, kemudian menatap Matthias, bagaimana dengan klan Yuan? Matthias diam sejenak, kemudian berbalik dan menatap Henrico. Henrico menatap Matthias, apakah yakin? Matthias menggelengkan kepala, tidak sepenuhnya yakin. Dia tidak percaya diri begitu saja, karena dia tidak tahu apa-apa tentang Miley. Tentu saja, dia juga bukan pengecut. Mendengar perkataan Matthias, wajah Henrico langsung menjadi muram, dia sedikit ragu. Ini adalah seutas mata air keabadian tingkat spiritual. Ini bukan lelucon. Saat ini, Ronaldo yang berada di samping hendak berbicara tetapi berhenti. Dia ingin mengatakan biarkan dia yang melakukannya, tetapi jika mengatakannya, tidak diragukan lagi akan mempertanyakan Matthias. Untuk sesaat, seluruh klan Yuan terjebak dalam dilema. Saat ini, Gellert di samping tiba-tiba berkata dengan serius, Miley, kamu adalah alam menaiki langit, sedangkan Matthias hanya alam ilusi. Apakah menurutmu ini adil? Miley langsung marah. Aku akan menghajarmu, tidak adil dan kamu masih membiarkan dia menantangku. Apakah kamu benar-benar sudah makan terlalu banyak kotoran? Apa kamu tidak mengerti situasinya? Jika tidak mengerti, aku mengingatkan bahwa kalian yang menantangku, bukan aku yang menantangnya. Gellert terus menatap Miley, kamu menghinaku. Miley tertawa dingin, aku tidak ingin berbicara dengan orang bodoh sepertimu. Sambil berbicara, dia memandang Matthias di kejauhan, bertarung atau tidak. Jika ingin bertarung, maka kita bisa mulai sekarang. Jika tidak, maka kita boleh bubar. Matthias berbalik dan menatap Henrico, Ketua klan, jika aku kalah, aku bersedia memberikan nyawa sebagai gantinya. Setelah Henrico menatap Matthias beberapa saat, dia berkata, baik. Dia harus setuju. Jika tidak setuju, taruh di mana muka klan Yuan. Terlebih lagi, jika dia tidak setuju, itu sama saja dengan menyangkal Matthias, sama saja dengan membunuh seorang jenius klan Yuan. Seiring dengan kecerobohan klan Yuan, wajah master klan Ye langsung menjadi masam. Meskipun tingkatan alam Miley sedikit lebih tinggi, tetapi Matthias dari keluarga Yuan ini bukanlah orang biasa. Ini adalah eksistensi yang dapat membunuh orang di luar tingkatan. Jika Miley kalah, klan Ye akan kehilangan seutas mata air keabadian tingkat spiritual. Klan Ye tidak mampu mengalami kerugian ini. Namun pada saat ini,
mereka tidak punya pilihan lain selain memilih untuk mempercayai Miley. Di kejauhan, Matias tersenyum dan berkata, "Saudara Y, ganti tempat." Miley tersenyum dan berkata, "Baik." Setelah beberapa saat, semua orang tiba di lembah gunung. Henrico melirik Miley dan Matias, "Ruang hampa tempat ini telah diperkuat oleh kami. Kalian berdua dapat bertarung sesuka hati." Sambil berbicara, dia langsung muncul di atas gunung yang berjarak ratusan kaki jauhnya. Miley menatap Matias, "Apakah sudah boleh dimulai?" Matias tersenyum dan berkata, "Sudah boleh dimulai." Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Menjadi yang pertama menyerang. Dalam sekejap, ruang hampa di atas kepala Miley langsung robek. Saat ini, Miley tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, kemudian menarik kembali pedangnya dan berbalik pergi. Boom! Di tengah tatapan semua orang, seluruh tubuh Matias langsung terbang keluar. Penerbangan ini tepat puluhan ribu kaki, dan ketika dia berhenti, hanya tersisa jiwanya. Bukan hanya itu, puncak gunung di sekeliling langsung mulai musnah sedikit demi sedikit. Ruang hampa yang sudah diperkuat itu juga menghilang sedikit demi sedikit. Semua orang di tempat tercengang. Bersambung.